Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Dimanapun panjang berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang selalu mampir di konten YouTube saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan di kehidupan panjenengan setiap harinya. Selamat malam, terima kasih Bapak Sungkono yang di Pekanbaru, yang sering sharing, Pak Bronto, Bapak Saiful yang di Jawa, Ustadz Sahrudin. Masih di perjalanan hidup saya teman sedulur, kembali saya pakai peci. Saya bukan Ustadz, saya bukan Kiai. Saya hanya ingin berbagi dari satu sisi, yang mana di bulan ini banyak sekali orang yang mau berangkat haji. Banyak sekali, saya kemarin juga diundang pengajian untuk pemberangkatannya. Ada ceramah tausiah yang mengisi ustadznya ataupun kiainya. Saya hanya berbagi di sosial media ini karena banyak sekali orang-orang di kampung. Saya dulu pernah mengalaminya teman-teman, meyakini cerita-cerita dongeng dari agama Islam, ustadz, kiai, penceramah, pendakwah yang menceritakan satu kisah cerita. Ini untuk orang Islam teman-teman. Ayo bangun dari tidur panjang panjenengan. Sesuatu harus digunakan akal pikiran kita dengan baik dan benar. Jangan mudah dongeng-dongeng cerita itu panjenengan yakini. Jika panjenengan tidak mau menggunakan akal pikiran panjenengan sendiri, maka pikiran panjenengan akan diisi orang lain. Satu kisah cerita yang kemarin ini, kiainya cerita ini. Apakah salah? Tidak teman, saya tidak menyalahkan. Cerita itu benar-benar apa adanya, diceritakan bahkan berulang-ulang kali saya mendengarnya. Satu kisah cerita, dulu Rasulullah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat. Ini langsung dari malaikat Jibril, langsung dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril. Seolah-olah Allah itu sosok. Barulah Rasulullah naik ke langit 7. Bahkan menceritakan tawar-menawar dari 50 rakaat atau berapa waktu lah. Sehari semalam itu jadi 5 waktu, itu tawar-menawar. Jadi Allah itu dianggap seperti sosok manusia ini yang bisa bicara tawar-menawar, berhadapan, jauh di sana didatangi. Ayo renungkan kata-kata saya. Jangan pernah panjenengan hidup yang sekali ini meyakini sesuatu yang di luar batas akal manusia. Di mana letak Allah maha meliputi, di mana letak Allah itu maha segalanya, sudah kuasa, sudah disamakan dengan sifat manusia, tawar menawar, didatangi di atas sana. Panjenengan renungkan, ini doktrin yang sudah menjadi dogma di dalam pikiran manusia, khususnya agama Islam. Ayo, di Al-Quran dijelaskan di mana kami menghadap, di situ aja Allah. Dijelaskan Allah tidak pernah jauh. Dijelaskan lagi Allah itu dekat sedekat urat leher kita. Panjenengan masih percaya dongeng-dongeng itu, hadis-hadis itu, riwayat-riwayat itu. Orang Jawa dulu sudah beragama, walaupun mereka meyakini keyakinan mereka itu tidak jauh dari keyakinan orang Islam juga yang ditulis di Al-Quran, bukan yang dongeng-dongeng itu. Allah Maha Tunggal, Gusti kang kena kinaya napa. Allah tidak bisa ditembus akal pikir manusia. Allah tidak bisa dilihat, bahkan dirasakan. Kalau masih dirasakan berarti itu bukan Allah. Hati-hati, jangan sampai panjenengan terdoktrin meyakini sesuatu di luar batas manusia. Dongeng yang membohongi diri panjenengan itu bisa kekal di hati panjenengan, bahkan panjenengan bawa mati. Panjenengan yang rugi. Itu mas dulur, hati-hati.
banyak orang Islam ini saling bertabrakan cerita dongeng-dongengnya. Sebenarnya lucu sih, saya tidak pernah membenci, karena itu dari dulu sampai detik ini itu diyakini banyak orang. Mudah-mudahan panjenengan yang mabar di konten YouTube saya, ketika ada beda paham, kembali mohon maaf, jangan salah paham, gunakan akal pikiran kita dengan baik dan menyenangkan. Gunakan pikiran kita. Sesuatu yang belum pernah kita lalui, tidak bisa dilalui manusia, jangan pernah menceritakannya. Mereka menceritakan sesuatu hal-hal yang tidak masuk akal logika pikiran manusia, terserah saja. Karena dengan casingnya, dengan nama sebutannya, mereka bla 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 bla. Mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya semuanya. Karena kebohongan di dunia ini sudah sangat-sangat nyata. Banyak orang bohong, pembohong, bahkan sesuatu yang diceritakan itu banyak bohongnya, masih banyak yang percaya. Apakah salah? Tidak. Tidak salah, itu benar adanya. Renungkan kata-kata saya, teman-teman. Saya hanya berbagi karena di alam semesta ini semua benar adanya. Kembali saya doakan panjenengan semua selalu sehat dan bahagia. Semua makhluk hidup. Saya tidak pernah satupun menyalahkan siapapun, karena menyalahkan sangat dekat dengan kebencian. Hidup di dunia ini hanya untuk bersyukur, mensyukuri apa yang kita lihat, kita rasakan, bahkan yang kita dengarkan, bagaikan itu sebuah dagelan saja. Karena di dunia ini banyak sekali orang yang tidak mengerti antara memberi dan berharap. Kita itu selalu berharap. Ngonten ini berharap didengar orang. Apakah selalu memberi? Hanya sebuah pikiran. Hati manusia itu, pikiran manusia itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu yang sesungguhnya. Orang lain tidak akan pernah tahu siapa yang selalu memberi, siapa yang berharap, pamrih arep tidaknya tidak bisa diceritakan. Siapa orang yang benar-benar itu melakukan seperti itu? Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Manusia tidak akan pernah tahu, hanya tebak-tebakan saja. Mari kita selalu menebak semua itu dengan baik dan benar. Namun dongeng cerita yang sesuatu yang tidak bisa ditembus akal pikiran manusia itu banyak bohongnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.